orang-orang yang memilih pemimpin hanya untuk mencari untung dunia, Allah tidak akan melihat mereka nanti di hari kiamat. Ya. Rajulun baya'a imaman, orang yang memilih pemimpin, ya, la yubayyi'u illa lidunya, tidak memilih kecuali hanya untuk mencari untung dunianya. Jadi jangan Bapak Ibu kira memilih pemimpin itu hal remeh-temeh itu. Ya, niat kita memilih pemimpin itu nanti dipersoalkan Allah di akhirat tuh. Itu makanya Pak, yang di balik capres tertentu tuh Pak, itu ada pihak-pihak itu Pak, ya, yang punya kepentingan tuh. Mungkin pebisnis di sana. Ya, tim-tim sukses tuh Pak, itu ada bergaining nama tuh Pak. Ya, ketua partai memangnya mendukung capres kok gratis kok? Enggak Pak. Dapat sesuatu berikut mah ketua partai dan anggota-anggota atau petinggi-petinggi partai itu. Maka hati-hati Bapak Ibu tuh. Karena Nabi menjanjikan begitu. Siapa yang tidak akan dipandang Allah di hari kiamat, bagi mereka azab yang pedih. Rajulun baya'a imaman la yubayyi'uhu illa lidunya. Mereka memilih pemimpin, mendukung pemimpin hanya karena mencari untung dunia mereka. Washabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini pembahasan kita mulai dari surat Al-Qiyamah, surat 75 ayat 22 sampai 23. Ya, surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah di hari itu, maksudnya di hari kiamat, akan cerah dan gembira. Jadi kata Allah begitu, wajah-wajah di hari kiamat akan gembira. Nadirah itu cerah, ya, berseri-seri. Itu nadirah. Kenapa wajah mereka berseri-seri? Ila rabbiha nazirah, karena mereka akan memandang Tuhan mereka. Jadi ini ayat menjelaskan tentang kenikmatan terbesar nanti di akhirat. Apa kenikmatan terbesar itu? Memandang Allah. Jadi kita dipandang Allah, ya. Kita pun memandang Allah. Namanya nazirah. Itu kebahagiaan yang paling besar di akhirat. Ya, kalau kita ya dipandang Allah dan bisa memandang Allah. Walaupun caranya, bentuknya itu Allah yang mengatur, tapi itu janji Allah bahwa wajah-wajah nanti akan gembira, akan riang ketika mereka memandang kepada Tuhan mereka. Dan memang Bapak Ibu, tujuan hakiki kita semua itu bertemu dengan Allah. Itu tujuan pokok ya dari kita. Coba nanti Bapak Ibu baca surat Al-Insyiqaq, ya, surat 84 ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau berjalan menuju Tuhanmu dengan perjalanan yang sangat jauh, dan akhirnya engkau akan bertemu dengannya. Famulaki. Jadi kita ini Bapak Ibu semua dalam proses menuju Tuhan dan akan bertemu dengan Tuhan. Tolong anak-anak yang tolong jangan baca dulu ya nanti ya. Nah, jadi semua kita kata Allah akan bertemu dengannya. Famulaki.
Tapi jalan bertemu dengan Allah tu panjang. Kita akan bersiap ya, bekal di dunia 60 tahun, 70 tahun kita mengumpulkan bekal. Lalu kita akan meninggal dunia dan akan menanti di alam barzah sampai hari kiamat. Lalu di hari berbangkit nanti kita diberdirikan Allah di padang mahsyar 50.000 tahun. Lalu akan menghadapi proses hisab ribuan tahun, akan menghadapi proses mizan ribuan tahun. Setelah itu ada sirat ribuan tahun, ada kintarah, baru terakhir kita masuk surga, baru kita bisa bertemu dengan Allah. Itu yang disebut kadahan, perjalanan yang sangat panjang. Tapi endingnya famulakih, bertemu dengan Tuhan. Itu tujuan kita semua, bertemu dengan Tuhan. Misalnya Bapak baca surah Al-Ankabut, ya, surat Al-Ankabut surat 29 ayat 5. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'atin. Siapa yang berharap bertemu dengan Allah, sesungguhnya waktu pertemuan itu pasti terjadi. Kata Allah begitu ya. Man kana yarju liqa Allah, siapa yang berharap bertemu Allah, maka pertemuan itu pasti terjadi. Itu janji Allah begitu. Ya. Kalau baca lagi surat Al-Kahfi, ya, surah Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan amal-amal saleh dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi janji Allah begitu. Siapa yang ingin bertemu Allah, maka hendaklah beramal saleh. Jadi kita ni Bapak Ibu, salat, puasa, zakat, haji, salat sunat, ibadah sunat, baca semua itu amal saleh untuk bisa bertemu Tuhan. Kira-kira begitu tuh. Maka kata Allah begitu, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa yang ingin bertemu Tuhan, maka perbanyaklah amal saleh. Itu artinya kita beribadah siang malam tu tujuannya hanya satu. Ini wasilah jalan kita untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Karena kegembiraan di akhirat nanti ila rabbiha nazira. Kalau kita bisa melihat Tuhan. Ya, bagaimananya nanti Allah yang mengatur, jangan dipikirkan itu. Ya, tapi Allah janjikan itu sebagai kebahagiaan yang paling besar. Misalnya kalau Bapak baca lagi surat Yunus ayat 7 sampai 8 ya. Surat Yunus ayat 7 sampai 8. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa atma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan kami, maksudnya tidak ingin bertemu dengan Allah, mereka puas dengan kehidupan dunia, mungkin dia kaya, mungkin dia pejabat, mungkin dia orang terkenal, puas dengan dunia, tidak ada keinginan bertemu dengan Allah. Kata Allah, mereka tempatnya di neraka. Kalau begitu tuh. Kalau ada orang tidak ingin di hatinya bertemu dengan Allah, mereka puas dengan apa yang ada di dunia ini, kayanya, jabatannya, ya tahu, popularitasnya. Kata Allah, orang yang tak pernah ingin bertemu dengan kami, tempatnya neraka. Itu artinya semua kita mesti ada keinginan bertemu dengan Allah. Makanya Nabi Muhammad di saat akan dicabut nyawanya ditawari malaikat itu, masih mau ditambah usia? Bisa, Nabi kalau minta tambah usia ditambah, kekasih Allah bisa. Tapi kata Nabi Ar-Rafiqul A'la, saya rindu bertemu dengan kekasih saya, maksudnya Allah. Karena orang beriman itu yang paling dirindukannya itu bertemu dengan Allah. Ya, makanya dia merindukan mati.
In za'amtum annakum awliya Allah min dunin awliya Allah fatamannaul maut. Kalau kamu meyakini, kalau kamu merasa kekasih Allah, maka rindulah dengan kematian. Jadi kebahagiaan manusia yang paling puncak itu kalau bertemu dengan Tuhan. Allah memandang kepadanya. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, dalam Al-Quran dan beberapa hadis yang sahih disebutkan, ada orang-orang tertentu nanti, kata Nabi, kata Allah, yang Allah tidak akan melihatnya. Dan itu yang paling menyakitkan Bapak Ibu. Bapak Ibu lah jauh-jauh datang pergi bertemu Pak Gubernur. Ternyata sampai di kantor Gubernur, Pak Gubernur tak sudi menerima kita, tak sudi melihat kita. Ada, kata Allah, ada itu kata Nabi, orang-orang nanti yang di akhirat Allah tidak mau melihat mereka. Jangankan bertemu mereka, melihat mereka pun Allah tak sudi. Ya kalau Allah tak mau melihat mereka, mustahil mereka melihat Allah. Betul? Allah tak mau melihat mereka, tak mungkin mereka melihat Allah. Dan ada orang-orang nanti, kata Allah dan kata Nabi, Allah tidak akan memandang mereka dan mereka tidak akan memandang Allah. Itu manusia yang paling merugi. Nah, itu disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis-hadis yang sahih. Pertama, ya, orang yang tidak akan dilihat oleh Allah dan tidak akan melihat Allah. Surat Ali Imran 77. Ya, surat Ali Imran 77. Kata Allah, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim samanan qalila faulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji-janjinya dan sumpah-sumpahnya dengan harga yang murah, mereka tidak akan dapat apapun bagian di akhirat, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, siapa yang tidak akan dilihat Allah di akhirat? Allah akan cuek kepadanya. Walaupun dia sudah berjalan jauh, panjang bertemu, Allah tidak akan bertemu dengan dia, tidak akan menemui dia, tidak akan berbicara dengannya, tidak akan memandang kepadanya. Mereka yang menjual janji-janjinya, artinya orang yang suka berjanji, tapi janjinya tidak pernah ditepati. Ini bahaya nih janji, Ibu ya. Orang yang banyak janji-janji, tapi janjinya itu tidak pernah ditepati. Apalagi janji itu hanya untuk mengelabuhi orang supaya dapat simpati, dapat untung, dapat jabatan, dapat ya sesuatu yang sedikit. Ini hati-hati Bapak Ibu yang menjadi caleg nih ya. Ya memang begitu janji Allah tuh. Orang yang tidak memenuhi janji itu, apalagi dia berjanji hanya untuk mengelabui orang supaya dia dapat sesuatu, mungkinkah jabatan sifatnya atau simpati kah? Itu hati-hati tu. Pak Ibu yang menjadi calon kepala daerah Patang tu kan banyak kampanye-kampanye itu Pak. Rajin datang ke masjid-masjid itu Pak. Ya tak? Datang ke pengajian-pengajian, janji ini. Kalau tidak akan dipenuhi, orang lah milih awak tu. Kata Allah, orang itu nanti tidak akan dilihat oleh Allah. Allah tidak akan bicara dengan mereka. Tak tahu kita bagaimana nanti nasib mereka di akhirat, tapi pasti celaka. Karena kata Allah, wallahum azabun alim. Allah tidak akan memandang. Kalau Allah tidak memandang ke mereka, azab pasti untuk mereka. Ini janji ini Ibu bukan hanya janji ya untuk jadi ya kepala daerah, tapi janji misalnya apa-apa dulu berjanji ju Ibu, kau membahagiakannya dulu. Tak tahu lah dapat apa sifat saya tu hari kan, tak berlanjur apa serengih saya. Itu Allah nak ke memandang kapak di akhirat itu. Kan akad nikah tu berjanji tak? Janji tu. Apa berjanji jo suami jo ayahnya tu, jo ayah ibu, jo ayah isteri apa tu. Hei, anak dengko dan jamin ni duitnya ke dari ujung rambut sampai ujung kaki ya.
Kalian agen kang tua, lei kang jamin anak dan, lei kang bahagiakan anak dan, lei kang jago anak dan seperti dan menjagonya. Lahi pak, ambo janji, alah sah, bawa lei cepat, dah itu pak. Ijab kabul itu sebenarnya itu saya nikahkan engkau, itu bahasanya itu tuh kalau dipanjangkan. Saya serahkan anak saya yang saya miliki ini, yang saya jamin ini, yang saya tanggung ini untuk kau tanggung dan kau jamin pula. Itu sebenarnya bahasa ijab kabul itu. Cuman bahasanya dipendekkan, saya nikahkan. Itu janji mau bersaksi tu pak. Ya. Itu makanya apa-apa tolong jago janji kau. Kadang-kadang ada apa-apa kau pak, dulu ibu kau sebelum menikah ketika masih jawabnya baru rancak, bakilik, licin. Lama nikah jawab kau lah kusui balumui saya pak, tak ada rawat ibu. Ya dah. Ya tak ada le, mana tak tahu urus badan le, bantu tak selesai, baun tak selesai. Padahal dulu ketika sebelum menikah jawab aku ibana licin bakilik glowing pak. Iyalah, tak banyak ibu-ibu macam tu ya. Lama nikah jawab aku ibana tak ada le pak, gerudau-kudau saya tu hari. Tolonglah pak penuhi janji tu, pada Allah tak melihat kita di akhirat dia pak, percayalah tu. Kata janji Allah, kata Allah begitu, orang yang tidak menunaikan janjinya atau berjanji hanya untuk dapat keuntungan yang sedikit, orang percaya kena. Kemudian janji itu tidak dipenuhinya, Allah tidak akan bicara dengan mereka, tidak akan melihat kepada mereka. Ya dah. Apalagi yang suka bersumpah hanya untuk meyakinkan orang bahwa ini dia orang baik, lalu kemudian setelah dapat sesuatu kemudian sumpah itu tak dia pedulikan, bermasalah nanti itu. Ya. Nah jadi janji-janji ini banyak jenis ibu-ibu ya. Bapak ibu kalau berjanji dengan orang kan selalu bawa insya Allah kan. Itu makanya disebut bi'ahdillah, itu janji Allah, kita berjanji dengan Allah sebenarnya itu. Ya, maka janji-janji kita tolong dipenuhi. Ya, kalau berjanji ya penuhilah. Kecuali memang sakit atau mungkin ada halangan yang sifatnya darurat. Karena janji itu memang perkara yang serius tu, makanya menjaga salat dan menjaga janji itu sepaket. Allazina hum ala salawatihim yuhafizun wallazina hum ala ahdihim ya raun, itu ya. Mereka selalu menjaga janji mereka kalau mereka menjaga salat mereka. Jadi memang salat dan menjaga janji itu sepaket. Ya. Orang yang menjaga salat biasanya menjaga janji. Orang yang menjaga janji biasanya tanda orang menjaga salatnya itu. Makanya orang yang tidak menjaga janji pasti salatnya tidak dijaganya itu. Nah itu makanya Allah tidak sudi melihat ke mereka itu. Allah tidak akan bicara kepada mereka. Janji ya, janji. Sama ibu juga berjanji juga ke kami dulu tu. Cuman janji ibu, tidak ibu yang mengucapkan wali ibu. Ibu diserahkan kepada kami untuk mengabdi. Itu janji ibu tu. Nah, ibu serahkan diri ibu tu ke wali ibu untuk ibu berjanji mengabdi ke kami. Ya. Tiba-tiba janji itu dah ibu penuhi. Ya tak? Banyak tu ibu-ibu tak memenuhi janjinya tu. Saya ada jamaah saya yang curhat ke ibu sampai separuh menangi apa tu ngecek kamu. Ya, jadi orang rumahnya kok pengen mencelik cucunya ke Jakarta, Pak. Lah sebulan tak pulang-pulang je loh, Pak. Ya. Tak pulang-pulang lah sebulan. Kebetulan ibu ke cucunya kok dari anak suami yang sebelumnya. Nah, kok suami yang lah kedua. Meninggal suami pertama. Dia anaknya tu Jakarta. Pai celik cucu kecap Pak tu pai lah. Lah sebulan Pak tak pulang-pulang. Ya. Tu lapak telefon. Allah Ustaz lambo telefon, lambo WA. Tu aja WA-nya. Cucu ni lu bisa tinggalnya, besok saya pulang. Tu kecil. Tu ibu masalah, ibu tak memenuhi janji ibu namanya. Ibu berjanji merawat kami, tak merawat cucu dah. Tak ada urusan ibu cucu dah. Cucu ibu tu apaknya tu, amaknya tu suruh sini.
Nya tanggungjawab cari pembantu dirinya. Urusan ibu selama dalam status akad nikah itu, akad ikat nama itu. Ibu harus memenuhi janji ibu ke suami ibu, merawatnya. Itu makanya ibu-ibu kalau suami ibu sakit hingga ibu tidak perlu salat ke masjid berjamaah. Saking hebatnya janji merawat suami itu. Sakit suami ibu, ibu di rumah sembahyang. Cali apa tu? Sampai sehatnya. Atau sampai pai. Kan? Kalau painya baru ibu ke masjid. Ya, itu. Kalau pai dah apa masjid. Bila sakitnya ibu tinggal-tinggal. Ya tu. Bekonya mari adik, bu minum. Bu minum. Ya dah. Ibu ke masjid. Atau suruk-suruk dulu. Hanyalah hari-hari saya mati saja lah. Masalah ibu ikut tu. Oh ni janji nama Pak. Janji kan melayaninya kan? Janji ibu melayani dia. Kalau tugas ibu kepada Allah 2 saja, salat 5 waktu dan puasa Ramadan. Hanya itu, tak lebih dari itu. Selebihnya ibu mengabdi lagi ke suami ibu. Karena itu janji ibu dulu ketika akad nikah, wali ibu berjanji juga kami dulu. Tu kamu makanya kami agi ibu belanja nafkah. Karena ibu berjanji ke patuh ke kami, mengabdi ke kami. Makanya ibu-ibu ya di hari-hari tua-tua lah model-model beliau ke. Iya, model. Atas sandang deh dulu. Iya ibu rawat, janji ibu tuh sampai mati. Ya tuh. Memang dia masuk-masuk belum model beliau. Iko yang butuh pengabdian seorang isteri sih kok puncaknya kok. Ya. Kalau mau diambu kok tak masalah mana lah ibu ambu. Mudor. Ya. Orang rumah ambu kalau nak merawat ambu dah baik lah Pak ambu bisa merawat diri ambu. Tak masalah. Tapi kalau lah model beliau Iko ibu butuh perawatan ke ibu. Ya tu. Janganlah hari-hari modeko ibu abaikan. Bermasalah ibu berjanji dulu. Memang tak ibu yang, tapi wali ibu tu yang berjanji juga kami dulu. Ya, bahwa ibu diserahkannya untuk merawat kami. Itu bahasanya tu. Kami menerima ibu untuk dinafkahi dan dijaga. Itu janji juga dulu tu. Kalau tak ibu penuhi bermasalah besok tu. Jangan salah besok tu. Tak akan dilihat Allah, percayalah. Allah janji itu, tak akan ibu-ibu yang cuk meninggal-ninggal suami itu tak akan dilihat Allah di akhirat nanti itu. Ya. Ibu-ibu yang ngacuk meninggal apa tu? Ya, apalagi lah mengabaikannya, apalagi kok sempat dah mengusirnya dari tua. Itu tak akan dilihat Allah di akhirat nanti itu. Percayalah. Ya, itu janji Allah begitu. Kenapa? Tidak memenuhi janji. Itu. Yang kedua ada dalam hadis Abu Hurairah, hadis Muslim. Ya, tolong anak-anak di luar tu cerita. Di aku. Hadis dari Abu Hurairah, hadis Muslim. Salah satun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim syaikhun zanin wa malikun kazzab wa ailun mustakbir. Ada 3 kelompok manusia kata Nabi yang Allah tidak akan bicara dengan mereka di hari kiamat. Allah tidak akan memandang mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Sama dengan ayat tadi bunyinya. Allah tidak akan bicara dengan mereka, tidak akan melihat kepada mereka, bagi mereka azab yang pedih. 3 kata Nabi. 1, syaikhun zanin, orang tua yang pezina. Oh bahaya ke Pak. Orang gaib lutut dah payah agak kerancur zina ya. Jadi manusia yang paling buruk tu ibu kalau panjang usia tapi kerajo maksiat. Tu seburuk-buruk manusia tu. Orang biasa kalau gaib ke Pak tenaga ndak adanya. Tobat Pak. Mazibadah banyak medeko begini. Ikolah gaib ke diskotik je Pak. Ya tak, baik kalau lokalisasi je leh. Ya kan perjalanan dengan ngetek tu Pak.
Itu orang tua yang pezina tu ibu, sebenarnya bukan kerana syahwat dia tu, enggak. Syahwat mungkin enggak ada sebenarnya syahwat tu. Cuman kerana kebiasaan sejak kemuda. Dia meninggalkan kebiasaan ko barik apa ibu. Itu. Lah gaib tak rubah tidur. Ketik tak raja-raja, gadang tak bau-bau. Jadi pezina yang tua pezina tu bukan kerana syahwat lagi tu, kerana kebiasaan buruk sejak muda. Itu makanya Allah tidak melihat ke mereka tu. Orang gaib pezina. Kalau anak muda-muda pezina, mungkin orang bisa maklum, hormon masih tinggi, tenaga masih amua. Iko tagak lah bajawik lah belo tagak. Mencari apa je leh. Ya kan? Ini tidak ada penganas dia Allah. Tapi memang begitu ada tu Pak Ibu. Kalau tidak ada, tak mungkin Nabi sebut tu. Tak ada orang gaib yang perangainya situ tu. Ya tu. Nampak anak gadis kau matu, kadangnya baru. Ya tu. Tenaga tak ada leh. Ya tu. Begitu tu. Ada tu seburuk-buruk manusia tu orang tua yang berzina. Jadi kalau anak muda berzina, mungkin orang bisa maklum. Bisalah orang memahami kok sebabnya itu. Kalau dah tua berzina, yang bisa dipahami itu. Kalau tidak kebiasaan buruk sejak muda tu. Ya kan? Itu makanya kebalikannya. Kalau ada anak muda yang ahli ibadah, itu manusia pertama pula yang diangkat ke surga Allah. Yang pertama kali dinaungi Allah di bawah naungan aras. Yang pertama kali dilihat Allah nanti di hari kiamat. Siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang ahli ibadah. Karena anak muda yang ahli ibadah aku langka Pak. Tak banyak lah Pak Ibu. Kalau lagi gaib ahli ibadah model-model koko kan kayo lah kemati macam malaikat dia. Kelamo dia begal sama sajid dia kata ya. Lagian tenaga dak dulu kape kamar aja lai ada. Iko kan dapat tenaga lai koko tenaga hilang ke kau tu mah itu. Untung dia dapat tenaga lu tu kau sajid lai. Ya tu. Itu makanya anak muda yang ahli ibadah tu mahal, dia orang pertama yang dipandang Allah di hari kiamat hingga diangkat langsung ke bawah naungan Allah ketika orang masih berdiri di padang mahsyar tu. Anak muda yang ahli ibadah. Tapi kebalikannya orang tua yang pezina, itu Allah jijik melihat dia nanti di hari kiamat. Allah tidak akan memandang kepada orang itu. Ya. Jadi Bapak Ibu lah cocok lah kalau semua modeko yo masajid deh. Ya kan, jangan duduk dia lapau dia, tapi jalan suka duduk. Lalu orang cari ke mata tu. Amu. Ya. Yang kedua malikun kazzab. Allah tidak akan melihat kepada raja-raja yang suka berbohong. Ini Allah jijik melihat dia nanti di akhirat. Enggak nak mau lihat dia. Siapa? Raja, presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota yang pembohong. Aja ni bu kanak-kanak lah orang ya. Kau umumnya kau jadi kanak-kanak lu siang kau. Kau pasti orang kau ya. Jangan dikata orang tu. Ini umum nih ke siapa sajalah. Kalau ada raja bohong, itu ya. Raja bohong, itu tidak akan dilihat Allah. Ya. Karena gini ibu kalau berbohong, orang rakyat kalau berbohong, dampaknya tidak masalah, inyo seseorangnya. Tapi kalau presiden berbohong, 300 juta celaka orang di nyawa itu. Tak bahaya dapat tu bohong penguasa. Iyalah. Kalau ibu bapa berbohong, urusan sendiri. Tak menggaruh kurang loh. Paling keluarganya. Apa kalau berbohong ke isi, mungkin isi apa dan nyanyonya. Tapi kalau presiden berbohong Pak, 300 juta orang bermasalah dia. Gara-gara bohongnya tu, tak bahaya dapat tu. Tu makanya Allah akan benci dan tidak akan memandang kepada malikun kazzab, raja-raja pembohong. Ya kan? King of lip service ya. Tu raja-raja pembohong yang manis di bibir tu. Ya. Ini normatif ibu ya. Kita tidak bicara orang nih. Kita tidak menyebutkan siapa-siapa.
Kebetulan ko ado nampak di pibuan tu antuk salah jadi sabut lah. Waduh so lah mereka. Kebetulan ko ado dan tampak situ itu. Jadi sabut tu orang tu beko bagian pahala lah kinyo apa. Ya tu. Pokoknya raja pembohong siapapun lah. Mau bupati, mau wali kota, mau gubernur, mau menteri, mau presiden, kalau dia malik yang punya kuasa bohong, Allah tidak akan melihat. Kerana mencelakakan orang banyak dia kalau bohong. Nah yang ketiga kata Nabi, ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Akan tiap Bapak. Kalau orang kayu sombongnya punya sebab untuk sombong. Kayu. Orang kayu kan biasa sombong Pak. Karun ya mas kayu. Karun makuk sombongnya kayu. Amenya saya bukan amenya, anak kunci gudang amenya. Anak kunci gudangnya Pak, ada amenya kok. Ame kuah, aduh gudang-gudang anak kunci di kumpulan. Latano bil osbati ulil kuah, ampe 10 orang laki-laki berotot baru bisa mangkit. Berapa banyak kunci ame itu Pak? Kunci gudang tuh. Barame Pak banyak itu. Oh, kalau karun sombong wajar. Kayu ikut terompa beda suak kita warnanya. Ya kan? Baju lusuh, ya ta? Makan tempe tahu. Ya kan kamari monja-onja jalan kakinya. Tuh ngelo Pak, sombong lo. Kan dia tak tahu diuntung saya ada Pak. Wajar Allah tak melihat dia tu. Orang miskin yang sombong. Tak ada sebab sombong juga. Ya, kalau bukan berarti orang kaya sombong boleh. Orang sombong tu penyakit, ya penyakit rohani yang nanti diharamkan Allah surga untuk mereka itu. Nah, ya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi ya misqalu zarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang sombong di hatinya walaupun sebesar zarah. Siapa ya kaya atau miskin? Tapi yang miskin sombong ni yang paling bermasalah ni. Hingga Allah jijik melihat dia di akhirat tu. Tak akan menengok ke orang sombong tu. Miskin, sombong lah. Itu. Itu 3 ya. Di hadis Muslim. Yang pertama, itu orang tua yang berzina. Yang kedua, raja-raja pembohong. Yang keempat, orang miskin yang sombong. Nah, hadis Muslim juga nih. Apa kata Nabi? Salasun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sama. Ada 3 lagi manusia kata Nabi yang Allah tidak bicara dengan mereka di hari kiamat. Allah tidak melihat kepada mereka dan Allah tidak mensucikan mereka. Ya, dan bagi mereka azab yang pedih. 1, rajulun ala fadli ma'in ya bil falati yamna'uhu min ibnis sabil. Orang yang memiliki kelebihan air di padang pasir. Airnya banyak. Ketemu sama rombongan orang yang terlantar, kehabisan bekal, kehausan, tidak mau sedikit pun dia berbagi air kepada orang itu. Ya. Gini, samalah dengan Bapak Ibu dulu di masa corona. Masa corona kedua di lockdown ya. Kan ini orang payah di masa itu Pak. Apalagi anak banyak. Awak lebih banyak ada makanan Pak. Banyak stok makanan. Tetangga awak payah hidupnya Pak. Anaknya banyak, tak ada makanan. Apa tak mau berbagi ke tetangga yang payah? Itu apa tak akan dipandang Allah di hari kiamat nanti itu. Sama dengan orang tadi. Di padang pasir orang kehausan nampak sobok. Dia orang kehausan. Nyuayi banyak. Tak seteguk pun dikasihkannya ke orang itu. Allah tak akan memandang ke orang itu yang sewana-wana kikir itu. Itu makanya Allah janjikan sorga lewat Aqabah namanya. Wa ma adarakamal Aqabah, jalan yang berat yang mendaki. Itu sorganya tinggi. Apa salah satu syarat mendapatkan Aqabah itu, sorga yang tinggi itu? It'amun fi yaumin zi masghabah. Memberi makanan di saat terjadi paceklik. Kalau paceklik kan semua orang butuh. Awak ado, bagi yang awak ado tu. Itu yang disebut Aqabah kata Allah. Itu surganya paling tinggi. Kalau ada orang kaya, dia punya banyak, orang di sisinya sedang keadaan sulit berat,
tidak mau dia berbagi sedikit pun, orang seperti itu tidak akan dilihat Allah nanti di hari kiamat. Itu Pak. Tidak akan dilihat Allah di hari kiamat. Orang yang tidak mau berbagi ketika orang-orang kesulitan. So ketika itu memang orang butuh mana. Nyuado, itu masalahnya. Makanya orang kikir itu pasti tempatnya neraka. Wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malahu wa adada, kan betul. Neraka wel bagi orang yang menghimpun-himpun, menghitung-hitung, tidak pernah membagi ke orang. Ini. Nah, itu satu. Yang kedua, wa rajulun baya'a imaman la yubayyi'uhu illa lidunya fa in a'tahu minha wafa wa illam yu'tihi minha lam yafi. Orang yang membaiat, yang memilih pemimpin hanya karena dunia. Dia memilih pemimpin supaya dia dapat pula jabatan. Dia mendukung ini supaya dia dapat sesuatu. Kalau dikasih dia bahagia, kalau tidak dikasih dia mencela. Jadi memilih pemimpin itu ternyata bermasalah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memilih pemimpin karena dunia, Allah tidak akan memandang ke orang itu. Kita memilih dia sebagai pemimpin karena kita ingin baik agama kita. Itu dasarnya. Tapi kalau Bapak Ibu memilih pemimpin karena baik dunia saya, supaya saya dapat ini, kan ada mendukung-dukung supaya dapat jatah menteri, mendukung ini supaya dapat jatah nanti jadi pejabat-pejabat di BUMN. Tidak banyak begitu Pak? Dapat proyek ya supaya bisnisnya bisa lancar, kok juta manang bisu. Itu tidak akan dilihat Allah orang yang membaiat, memilih pemimpin untuk tujuan dunianya. Karena Bapak Ibu, orang yang menurut pemimpin begitu nanti mencelakakan banyak orang. Jadi dia hanya memilih pemimpin untuk kepentingan dirinya. Dia akan mencelakai jutaan orang nanti itu Pak. Makanya pengusaha-pengusaha itu Pak, kenapa dia berpihak kepada calon presiden tertentu? Itu bukan kena urusan agama tuh Pak. Urusan bisnisnya tuh. Nanti kalau pilihannya menang, makmurahnya Pak. Orang mau pijak-pijak itu Pak. Itu makanya orang-orang yang memilih pemimpin hanya untuk mencari untung dunia, Allah tidak akan melihat mereka nanti di hari kiamat. Ya. Rajulun baya'a imaman, orang yang memilih pemimpin, ya, la yubayyi'u illa lidunya, tidak memilih kecuali hanya untuk mencari untung dunianya. Jadi jangan Bapak Ibu kira memilih pemimpin itu hal remeh-temeh itu. Ya, niat kita memilih pemimpin itu nanti dipersoalkan Allah di akhirat tuh. Itu makanya Pak, yang di balik capres tertentu tuh Pak, itu ada pihak-pihak itu Pak, ya, yang punya kepentingan tuh. Mungkin pebisnis di sana. Ya, tim-tim sukses tuh Pak, itu ada bergaining namanya tuh Pak. Ya, ketua partai memangnya mendukung capres kok gratis kok? Enggak Pak. Dapat sesuatu berikut mah ketua partai dan anggota-anggota tuh, petinggi-petinggi partai itu. Maka hati-hati Bapak Ibu tuh. Karena Nabi menjanjikan begitu. Siapa yang tidak akan dipandang Allah di hari kiamat, bagi mereka azab yang pedih. Rajulun baya'a imaman la yubayyi'uhu illa lidunya. Mereka memilih pemimpin, mendukung pemimpin hanya karena mencari untung dunia mereka. Karena memilih pemimpin itu untuk kemaslahatan agama kita itu pokok. Makanya ketika Utsman dan Ali ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, kalau saya memilih engkau, membaiat engkau, apakah engkau mau menegakkan hukum Allah, mau menjalankan Al-Quran dan sunnah Rasulnya? Ya, kata Utsman. Ditanya pula ke Ali, apakah saya kalau membaiat engkau, engkau menegakkan hukum Allah, engkau menegakkan aturan Al-Quran dan sunnahnya? Insya Allah, kata Ali. Maka kata Abdurrahman bin Auf, saya baiat Utsman bin Affan. Jadi yang ditanya itu bukan soal
bagian alih basah dapat dambo. Itu lah tu Pak. Menteri dapat dambo. Kementerian dapat dambo kalau mau mendukung. Tak begitu. Kalau ada yang begitu, ini hati-hati Pak, yang ketua-ketua partai Pak. Ada yang ketua partai Pak. Ya. Kalau apa mendukung calon tertentu hanya karena ingin dapat sesuatu yang urusan dunia, Allah tidak akan memandang kepada mereka di hari kiamat. Tidak akan memandang. Itu janji Allah pasti itu Pak. Ya, walahum azabun syadid. Azabun syadid, bagi mereka azab yang pedih. Ya. Yang ketiga, rajulun ya baya'a rajulan bisil'atin ba'dal asri fahalafa lahu billah la akhazaha bi kaza wa kaza fasaddaqahu wa huwa ala ghairi zalika. Seorang pedagang yang bersumpah meyakinkan pembelinya akan mutu barangnya, sehingga orang membeli barangnya padahal barang itu berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Itu kata Nabi begitu tu. Oh, ku mantap, ku paten, ku limited edition ku Pak. Dia kecil tu. Tak akan menyasar ke Pak Bali dia tu ya. Label rumah Pak beda Pak kualitasnya. Dah banyak pedagang boleh tu. Banyak Pak. Makanya dalam 1000 pedagang kata Nabi 999 ke neraka tu. Itu makanya kata Nabi seburuk-buruk tempat pasar. Itu seburuk-buruk tempat pasar. Jangan kamu jadi orang pertama yang masuk pasar, dan jangan jadi orang terakhir yang keluar dari pasar. Itu kata Nabi begitu Pak. Artinya di pasar jangan berlama-lama, itu maksudnya. Karena di sana banyak kebohongan, banyak penipuan, ya, banyak kecurangan. Seburuk-buruk tempat itu pasar. Maka jangan berlama-lama di tempat yang paling buruk. Ya. Karena banyak orang-orang seperti yang sebutkan Nabi ini. Mereka bersumpah, mereka ini mengatakan barangnya ini baguslah, mutu inilah. Beda. Pedagang buah tu Pak, itu kadang buah aku bercampur kan. Ni nak nyusuruh kicuk dia awak nerancak Pak. Ada Pak rancak dah lah. Kualitas kau salak Medan no. Dah. Kira campur Pak. Ya kan mungkin nak buka sado lah Pak. Tu cieknya sebagai sampel sekunyanya. Ya nerancak Pak di muara banyak tiba rumah beda. Hanya lepas sumpah lah mengecek dari ku barang ku rancak, buah ku rancak, iku produknya asli, ku original. Allah tidak akan memandang kepada para pedagang yang begitu, yang menipu penjualnya, yang menipu customernya. Ya. Bukan hanya orang menggali, kan jasa-jasa. Kan banyak Pak menawarkan jasa-jasa ini, jasa itu dengan berbagai macam apa. Tapi beda Pak, seperti travel umrah aku kan banyak kok Pak. Ya, travel haji umrah, kalau you travel abu berangkit medeko. Cik dah. Tahu dak pesobok lah Pak. Alah, atau lunta-lunta di jalan bagai. Bermasalah tu Pak. Itu kan penipuan nama itu. Itulah yang dikatakan Nabi tadi. Orang yang bersumpah meyakinkan pembeli akan mutu barangnya, tapi sebenarnya mutu barang itu berbeda dengan apa yang dikatakannya. Nabi sebut tak akan dilihat Allah tu. Ya, Allah tak akan memandang kepadanya, tidak akan bicara dengannya, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, itu dalam hadis Muslim ni 3 ya. Hadis Bukhari Muslim ini. Orang yang punya kelebihan ketika orang sulit dia tak mau berbagi, tak akan dilihat Allah. Dia punya kelebihan, tapi orang sulit dekat dia tak mau dia berbagi sedikit pun. Yang kedua, dia memilih pemimpin kerana ingin dapat jabatan, ingin dapat untung, bisnis apa segala macam. Ya, usahanya bisa aman misalnya. Ya tak? Atau kasusnya diamankan. Kena dapat orang kau terjerat kasus, asal dia dukung apa, bisa tolong amankan apa kalau Pak jadi. Tak banyak ceduk Pak. Ya sama lah, sama. Ya. Dan yang ketiga, orang yang meyakinkan pembeli akan mutu barang, tapi sebenarnya mutu barang berbeda dengan apa yang disampaikannya. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.